Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Di Indonesia ini harus agak mulai kita ini selektif, Pak. Selektif gini. Kan banyak yayasan yang dia sudah masuk sekolahnya sekolah favorit. Ya. Dia bayaran siswanya udah mahal, uang masuknya udah mahal. Yang sekolahnya anak-anak orang kaya. Ya. Tetapi sekolahnya masih, yayasannya masih mendapat bantuan dari kementerian. Dapat bantuan juga dari kabupaten kota karena bagus pendekatan politiknya. Ya. Dapat bantuan dari provinsi juga. Menurut Bapak adil nggak? Perlu ditinjau ulang ya. Nah itu tadi, nah sehingga kita, sekarang kita umumin deh, sehingga kita bergeser kan ya, nanti ada ijazah harus dipulangin nih Yeah. oleh sekolah swasta. Kalau negeri udah otomatis. Di negeri juga yang nahan ijazah tuh bukan baru Pak, ada yang bertahun-tahun loh. Itu kalau tidak salah, itu ijazah yang ditahan beberapa tahun yang lalu tuh jumlah ijazah yang ditahan tuh 13.000 ijazah loh. Tahun lalu ya Pak? Ya sampai hari ini kalau nggak disuruh dibagikan 13.000 gitu loh, 13.000. Iya, tahun 2021 pun pernah ijazah itu yang ditahan mencapai 13.000, tapi mungkin sudah dikembalikan. Jadi dibagikan ketika sekolah-sekolah mengajukan dana bantuan BOS, baik pemerintah negeri maupun swasta, sehingga dipersyaratkan waktu itu boleh saya ACC pengajuannya tapi ijazah siswa balikin gitu loh. Jadi kalau begitu tidak ada alasan dong nahan ijazah siswa, karena siswanya dapat BOS. Harusnya ya Pak? Ya, tuh, dapat BOS. Nah, sekarang tinggal mungkin nanti yang kita juga harus adil. Apa sih, tanya juga nanti tim transisi ini harus mencoba untuk ngajak ngomong kepala sekolah secara terbuka. Apa sih yang membuat sekolah harus masih meminta bantuan kepada orang tua siswa? Pertanyaan itu ya. Sampai Kan mereka itu kadang-kadang ingin nambah toilet, ingin membangun musola, ingin memagari sekolah, ingin membuat lapangan olahraga, karena bantuan dari pemerintah provinsinya standar. Nah sekarang kita rubah, bagaimana caranya kita tidak standar lagi, kita penuhi kebutuhan sekolah-sekolah pemerintah ini secara utuh agar mereka tidak mungut lagi. Kecuali ada orang-orang kaya di sekolah itu, misalnya anak Pak Dedi kan termasuk kaya dong, penghasilan di atas 20 juta. Mereka menginisiasi ini sendiri, membangun ruang kelas baru, membuat lapangan olahraga, menginisiasi tanpa melibatkan sekolah dan tanpa mungut. Artinya ngariung aja, wah udahlah, Bapak ini kan DPR, kita iuran yuk cepet, bangun lapangan bola, bangun, nggak ada masalah. dan itu memungkinkan Pak, biar kebijakan. Kan yang tidak boleh itu komite sekolah bikin iuran, kan nggak boleh sama Mahkamah Konstitusi, Iya. nggak boleh, ada putusannya. Tapi kan kalau misalnya orang tua siswa tidak iuran, berinisiatif, saya mah kaya, udah saya mah, ayo bangun bersama, Bangun masjid, sekolah. ujung sekolah, ibadah, gitu loh. Itu boleh. Nah, sekarang kita ini deh, sekarang tanya, bantuan dana hibah yang untuk pendidikan di luar sekolah pemerintah yang dari anggaran provinsi ada berapa sekolah? Udah tadi. Apa? Jumlahnya perlu klarifikasi lagi, tapi secara total anggaran Pak, itu 623 miliar dalam bentuk BPMU. BPMU singkatan dari? Biaya Pendidikan Menengah Universal. Oke, itu bantuan provinsi ke sekolah-sekolah swasta. Iya, Pak. Jumlahnya 623 miliar. 623 miliar. Berapa sekolah swasta yang menerima? Nah ini perlu dicek kembali Pak. Oke. Secara Angkanya. umum
mendapatkan ya semua Berdasarkan usulan Pak, karena ini tidak wajib provinsi untuk memberikan. Jadi apabila sekolah itu mempunyai ini usulan. Maksud saya adalah sekolah-sekolah ini saya harus tahu. Kemudian kalau nanti ada ijazah yang ditahan itu, kan kita sampein, kamu jangan nahan, kita kan udah bantu. Nah, caranya seluruh proses ini caranya bagaimana? Umumin ke publik. Sekolah-sekolah mana saja di seluruh provinsi Jawa Barat, baik negeri maupun swasta yang sudah mendapat alokasi dana dari provinsi. Kalau negeri jelas, sekolah swasta mana saja. Nah, caranya yang berikutnya kan ada yang ngomong tuh di media sosial, Pak Dedi, kalau di provinsi DKI APBD-nya bisa diakses, ada webnya. Ada lagi, Pak Dedi berani nggak APBD-nya itu diakses oleh publik sejak perencanaan? Saya nanya, kan kita udah ngomongin ke masyarakat, Jawa Barat itu provinsinya, birokrasinya number one. Dari sisi aspek pengelolaan birokrasi berbasis teknologi digital, kan, berbasis ya kan. Nah, e-budgeting, e-government, kan kita bisa nggak mulai tahun ini ada web, kan sudah ada, pemerintah pusat sudah ada, bisa nggak itu bisa diakses oleh masyarakat? Sebetulnya selama ini juga sudah ada Pak, melalui Sapa Warga dan Satu Data Jawa Barat, itu masyarakat bisa melihat komposisi anggaran di APBD Provinsi Jawa Barat. Nah, tinggal kemudian publikasinya, sosialisasinya yang mungkin bisa. Kenapa komen itu susah katanya ketika dibuka teh, yang web Jabar teh data teh? Mungkin nanti kita perlancar sejak ada Bapak kita Kan lancar. anggaran itunya IT-nya mahal, harus gancang. Siap. Ya ini diakses, terbuka gitu lah, sudahlah karena memang kita sudah Dari sejak perencanaan ya Pak. sejak perencanaan sehingga orang tahu belanjanya untuk apa, berapa nilainya, sudah. Iya. Gitu loh. Nah, sekarang itu untuk belanja sekian. Nah, sekarang selain bantuan hibah itu, selain ke sekolah menengah umum, ke sekolah menengah kejuruan, ke sekolah-sekolah swasta, kita ngasih hibah kepada organisasi. Organisasi. Sekarang tahun 2025 sebelum saya menjabat ini ada berapa ratus organisasi yang mendapat dana hibah? Yang masuk penjabaran ada 427 lembaga Pak. 427 lembaga. Betul. Oke, dari 427 lembaga itu sudah ada angka duitnya mereka. Sudah ada Pak. Berapa nilainya dari 427 lembaga? Totalnya 345 miliar. 345 miliar. Berarti rata-rata 750 juta ya. Siap. Dapat hibahnya kalau diratain. Pasti kan ada yang 2 miliar, ada yang 3 miliar, ada yang Ada 200 100, gitu loh. 50. Ya kan? Nah, dari 426 itu apakah lembaga itu sudah berakta notaris? Yang mengusulkan itu sudah Pak. Yang rata-rata itu sudah pasti berakta notaris. Berakta Atau ada notaris. legalitasnya Pak. Ada Seperti legalitas itu. formalnya. Betul. Ada. Tapi tidak semuanya terverifikasi Pak. Yang disebut dengan terverifikasi Dicek oleh Birokesra dalam hal ini kalau misalnya masuk usulan ke Birokesra itu akan dicek kelengkapan dan lain sebagainya. Ketika sudah belum lengkap diminta melengkapi, dan ketika sudah lengkap itu baru diusulkan ke TAPD untuk dicairkan. untuk diusulkan menjadi hibah Pak. Sekarang belum jadi hibah. Belum sampai dicairkan, sekarang Pak, belum Betul. dicairkan. Sampai sekarang belum jadi hibah. Nah, dari 426 ya. Dari 426 itu ada berapa yang sampai hari ini memang layak untuk mendapat? Hasil verifikasi itu ada 134 Pak, sementara 134. 134. Sisanya 400. belum memenuhi syarat. Belum Pak. Oke. Tidak terverifikasi oleh Tidak saya. terverifikasi. Kalau 134 itu berarti yang tidak memenuhi syarat nggak dapat dong. Betul. Jadi tinggal berapa duitnya itu kalau Yang terverifikasi itu nilainya 194 miliar Pak. berarti kan 350 tadinya. Betul, 345. Betul. 345. Berarti hampir setengahnya. Ya, yang tidak terverifikasi nilainya 151 miliar. Berarti sudah bisa jadi untuk digunakan untuk kepentingan lain. Bisa. Oke. Tinggal dari itu yang terverifikasi. Nah, kemudian selama ini yang kegiatan-kegiatan yang diberikan
secara rutin yang terus-menerus, kan ada hibah yang terus-menerus. Betul. Untuk lembaga-lembaga besar. Lembaga-lembaga besar. Itu rata-rata lembaga mana saja yang hibahnya terus-menerus? Seperti mohon maaf Pak, seperti Nahdlatul Ulama, Ya. seperti Persis dan lain sebagainya, MUI. Ya nggak apa-apa sebagainya. disebutin aja. Betul, Kan betul. kita transparan. Dan untuk NU misalnya bantuannya berapa? NU itu NU untuk tahun ini 1,7 miliar. 1,7 miliar. Terus MUI 700. 700. Terus LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran itu tahun ini 9 miliar Pak, karena memang ada pembinaan untuk Oh ya, oke. MTQ. Kemudian juga untuk Kanwil Persis berapa? Persis 560 Pak. 560. Siap. Muhammadiyah. Muhammadiyah belum masuk Pak, izin, dan mau ditambahkan. Muhammadiyah belum diperluas. masuk. Siap. Nanti kalau nggak masuk, wah masa Siap. Persis dapat, NU dapat, Muhammadiyah tidak. Siap. Nah, ini Pak Dedi ini tidak adil. Bangga Pak, kita masukkan Pak. tahun ini. Oh, Siap. kan saya juga baru masuk. Muhammadiyah belum masuk angkanya. Terus Dan yang terbesar itu ke Menag Pak, itu 120 miliar Pak. 120 miliar untuk BPMU, Kemenag. Pak. Oh iya, untuk sekolah itu. Untuk sekolah. Artinya Iya. sekolah-sekolah yang di bawah naungan Kemenag pun mendapat proporsi bantuan dari Dari pemerintah provinsi. Walaupun itu instansi vertikal. Betul Pak. Dengan jumlah siswa 235.000 seluruh Jawa Barat, rata-rata satu siswanya dinilai sama dengan distrik 600.000 per orang Pak. Per orang per tahun. Iya betul. Ya kan per orang per tahun 600.000. Betul. Jadi siswa-siswa yang 200 sekian ribu itu sudah mendapat subsidi dari pemerintah provinsi per orangnya 600.000 Betul. per tahun. Betul. Berarti jangan ditahan dong ijazahnya. Kan kita juga sudah Ada ngebantu, itu di Pak. luar dana bos pemerintah pusat kan. Di luar. Di luar Pak. Beda lagi dengan dana bos pemerintah Beda pusat lagi. kan. Oke. Nah, terus organisasi apalagi yang dapat? Organisasi kan itu organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan hanya itu. Banyak sih Pak. Sebutin aja Pak. Kan ini boleh diakses oleh publik kan? Boleh, nanti akan di. Sok mana aja siapa aja. Banyaknya itu yayasan, DKM Pak, itu permohonannya banyak Pak. Rata-rata berapa dapatnya? Kalau dari yang 131 itu paling tinggi itu ada di izin Pak. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. BKPRMI itu Jawa paling Barat. tinggi dapat berapa? 3,1 Pak. 3,1 miliar. BKPRMI bantuannya lebih tinggi dari Persis. Siap. Rasional nggak? Siap tidak. Ya ini kan, Persis kan lembaga gede nih. Organisasi yang diakui kelembagaannya. Kan dapat 3,1 Betul. miliar. Nah, nanti dibikin BKPRMI mah bukan ormas kayak NU, bukan ormas kayak Muhammadiyah, bukan ormas kayak Persis, gitu, ormas Islam ya. Gitu loh. Artinya ya kelembagaan. Masa yang BKPRMI mendapat bantuan lebih tinggi dari Persis, bahkan Muhammadiyah mah nol. Belum Pak. Lebih tinggi dari NU. Jadi anggaran bantuan BKPRMI lebih tinggi bantuannya dibanding dengan bantuan untuk Nahdlatul Ulama. Jadi saya tidak ngomentarin, cuman dari sisi rasionalitas ini tidak rasional, gitu loh. Dibuatlah proporsi. Proporsinya adalah ormas keagamaan jumlah pemeluknya banyak, berarti bantuannya lebih tinggi. Kalau mau pakai bobot ya hitung aja jumlah anggota, gitu loh. Ini proporsi ya. Siap. Itu. Nah, kemudian sekarang bantuan ini organisasi-organisasi. Organisasi. Ya, Oh, KNP di apa? beda. Dispora beda Pak. Oh, Ada. beda. Ada datanya nggak? Bantuan kepemudaan. Ada. Mungkin info tambahan Pak, dari Kesra juga ngebantu universitas beberapa universitas. Oke, sebutin aja universitas-universitas yang Tahun dibantu. ini ITB dapat 3,5 Pak. ITB 3,5. IPB Kampus Sukabumi 3,5. IPB kamu sudah 3,5 miliar. Pajajaran itu 3,5 juga rata-rata Oke. sama 3,5 itu. Ya. Siap. Dari bantuan yang sekian-sekian itu, gitu loh. Maksud saya gini loh. Ada nggak dalam bentuk itu tadi kompensasi terhadap mahasiswa yang berkuliah di situ? Misalnya, ini dibantu 3, sekian. Ada nggak orang
Orang Jawa Barat kemudian dia pinter tapi nggak mampu mendapat diskon gitu. Ada program beasiswa itu sama ITB ya, kalau nggak salah sempat itu. Nah, di mana tuh? Kan kita harus sekarang tuh mulai memberikan beasiswa pada anak-anak Jawa Barat yang hebat-hebat, yang jenius-jenius, tetapi kemampuan keuangan orang tuanya terbatas. Dia harus sekolah yang mengarah pada sekolah skill engineer yang jadi penggerak ekonomi, jadi insinyur pertambangan, jadi insinyur jadi sarjana perminyakan, ahli transportasi publik, teknik sipil. Yang dibutuhin dokter spesialis itu yang ngomong. Nah, kita harus merumuskan, nanti bikin sayembara dong. Ya kan? Sayembara untuk bisanya dicari 50. Ini beasiswa tuh arahinnya ke situ. Dicari 200 calon mahasiswa terbaik provinsi Jawa Barat. Kasih kualifikasinya. Jadi kalau kita berikan pada orang per orang berdasarkan proposal dan karena faktor kekenalan nama kita ini nggak objektif. Orang yang tidak punya akses nggak akan pernah dapat sampai kiamat. Seleksi terbuka aja. Kita siapin misalnya tahun ini siapin 20 miliar. Ya. Siapin 20 miliar untuk anak-anak Jawa Barat yang punya kualifikasi, dan kita rumuskan dari sisi pasar ekonomi kita. Kualifikasi sarjana apa sih yang dibutuhkan di pasar kerja kita ini yang hari ini masih dikuasai oleh tenaga kerja Cina, tenaga kerja Amerika. Gitu. Sehingga bisa mengisi itu. Kan berarti kan gampang dibikin sayembara, kelihatan. Sekolah-sekolah favorit bisa dibaca, Pak. Oh, bikin sayembara sejauh 200 orang, beasiswa sampai selesai. 200. Jadi kalau ini dapat beasiswa, proposal, beasiswa, saya juga banyak cekolahin orang dari dulu kalau proposal gitu mah. Begitu ketemu teh biasa aja. Saya beasiswa Bapak dulu, sekarang apa? Iya, pegawai Pak di Pemda Bandung, di Pemda Kota, gitu. Tapi belum tapi pernah saya beasiswa yang Politeknik Engineering yang 100 orang, sekarang sudah ada yang di Jepang, jadi direktur banyak. Itu engineer. Nah, kita bikin begitu. Misalnya pegawai negeri, anak tukang sapu, anak kuli bangunan, anak tukang beca, anak pegawai golongan 2, anak P3K, anaknya tenaga honorer. Pokoknya seluruh Jawa Barat orang yang cerdas. Umumin aja. Kayak sekarang bikin hari tahun ini 20 miliar. Umumin secara terbuka kan nanti. Bisa kan Pak ya? Bisa. Gitu loh. Sok pokoknya gini aja, seluruh anak Jawa Barat kamu ikut. Sekarang masih ada UMPTN nggak? SMPTN deh. Ya istilahnya gitu loh. Masih ada seleksi ke perguruan tinggi. Misalnya masuk ITB. Oke, gampang. Kita kerja sama ITB, kita kerja sama dengan Unpad, dengan UI, dengan IPB, kan gitu loh. Nah kemudian dengan perguruan tinggi, kalau swasta sih, yang ternama nggak akan berani orang miskin sekolah di situ. Kan pasti orang-orang miskin sekolahnya yang pengennya. Ya kita ITB, kita Unpad, kita UI pasti ikutnya sekolah negeri dulu kan. Kalau ke swasta kan daftar aja uang masuknya udah mahal, nggak akan kebayar. Nah, kita kerjasama dengan mereka, kemudian mereka dari hasil SMPTN-nya atau sudah ada program beasiswa sebelumnya, kita bisa dilihat mana yang punya kualifikasi, kan kelihatan dari nilai, dari angka. Nah, mereka itu dapat beasiswa sampai selesai. Artinya resources-nya bisa diusulkan dari perguruan tinggi yang sudah menyeleksi ya Pak? Perguruan tinggi yang masukin data ke kita. Nih Pak, anak-anak terbaik di ITB ini kualifikasi orang tuanya begini. Yang disebut miskin tuh begini. Misalnya pegawai negeri golongan 3A, masukin aja. Tentara, bapaknya sersan, nggak akan kuat Pak. Tentara, bapaknya peltu, nggak kuat juga. Masuk aja, jangan ribut miskin tuh berarti nggak punya rumah, jangan begitu juga. Pokoknya anak Indonesia yang cerdas, mau bapaknya pegawainya, tapi kelihatannya orang tuanya tidak lagi punya kemampuan full. Karena gini, misalnya bapaknya gajinya 5-7 juta, kan tidak kategori miskin. Tapi anaknya kuliah di UI, kuliah di ITB,
dibiayaan pakai duit orang tuanya. Berat, Pak. Iya. Bayar kos berapa sebulan? Paling murah Sejuta lah. 1 Sejuta. Makan Belum. sehari Sehari 100. Siap. 3 juta, Pak. Nggak akan kuat. Gitu, jadi nggak harus terbatas pada miskin-miskin banget. Tapi orang tuanya tidak punya lagi kemampuan untuk membiayai kuliah anaknya. Biaya praktikumnya berapa? Nah ini bikin aja beasiswa yang dinas pendidikan itu, yang tadi berapa tuh anggaran beasiswanya? 15 miliar. Iya, 15 miliar ya. Dari dinas pendidikan. 15 miliar. 12 miliar. Nggak apa-apa jadi 25 miliar, tinggal tambah 10 miliar. Tapi kualifikasinya dirubah. Bantuan keagamaan gak ada soal bagi saya, tapi dirasionalkan. Jangan organisasi lebih kecil, bantuannya lebih gede daripada ormas induknya. BKPRMI berarti ada induknya. Induknya pasti di NU, di Muhammadiyah, di Persis. Ari indung naletik, ai budakna gede. Teu sopan teh budak ka indung. Sulangung. Ya. Artinya perlu ada reproporsionalisasi ya, Pak? Iya. Sekarang bantuan-bantuan organisasi kayak kepemudaan. Ada nggak? Kepemudaan emang. Kepemudaan ya organisasi aja bantu dapat organisasi pramuka segala macam kan banyak. Oh iya. Untuk KNPI 5,5 miliar. 5,5 miliar. Ya. Terus Untuk pramuka Warda Pramuka 4,8. 4,8. Terus Yang lainnya kecil-kecil Pak, terkait kepemudaan. kecil-kecil ya. Ya. Antara 200-an. Dengan bawa-bawa. Jadi yang gede cuman itu. Ya. Organisasi ya, yang gede cuman itu. Nah, kayak proporsinya NU 1,7, KNPI 5, sekian gitu. Pramuka 4, Persis 500, Muhammadiyah nggak dapat banget. Dari sisi jumlah jamaah yang diurus, jumlah orang mana yang lebih besar. Mari kita anggaran ini tidak pendekatan politik, tetapi pendekatan proporsionalitas. Saya sih ingin objektif. Termasuk mekanisme dalam pengusulannya ya, Pak? Iya. Artinya proposal yang disampaikan juga betul-betul juga Iya, jangan sampai kegiatan itu menjadi kegiatan rutin dalam setiap tahun dan orang bekerja di situ. yang dimaksud bekerja gimana? Iya, bekerja teh hidup dari honor Oh. organisasi. Iya, iya, operasional. Jadi hibahnya untuk operasional. Jadi hibahnya untuk jadi rutin tiap bulan saya wakil ketua tiap bulan dapat honor 2,5 juta. Ah, geus teu kudu digawe. Nungguan eta 2,5 juta. Kalau kenanya misalnya orang nggak punya pekerjaan, kalau pejabat, saya jadi pejabat, gubernur, kemudian taruhlah misalnya jadi ketua organisasi apa, tiap bulan saya dapat honor 3 juta. Ngapain? Jadi hidup bekerja dari situ. Bekerja dari situ, jangan jadi pegawai organisasi. Jadi hibah dari kita harus lebih kepada kegiatan. Kegiatan dan kemudian apa orientasi dari hibah itu. Baca aja di undang-undangnya, hibah itu apa sih peruntukannya. Gitu loh. Hibah itu apa sih peruntukannya? Saya proporsional aja. Dan itu harus ada rasio juga jumlah anggota. Kan kita tadi kan kayak Muhammadiyah, kulantaran bager, taramenta tadi bere. Karena kalau pemerintah itu biasanya pendekatannya politik, anu bawel sok panggedena. Nu demo wae. Ya nu demo wae sok panggedena bantuan anu taramenta tara dibere. Kan nggak boleh anggaran begitu. Artinya pemerintah harus betul-betul menganalisis, Pak. Abang analisis dong. Makanya output dan outcome dari hibah itu apa? Bukan hanya sekedar Bukan hanya rutin tiap bulan. Nanti dampaknya apa, Pak? Kalau organisasi bantuannya gede, orang rebutan jadi ketua, Pak. Kalau hibahnya besar. Iya, Pak. Sok jieunkeun ta organisasi kepemudaan 15 miliar bantuanan. Abung teu isukan ribut apa rebut jadi ketua umum? Kenapa orang berebut kalau ada duitnya? Kalau nggak ada duitnya, tidak akan pernah berebut, Pak. Kunaon hansip anu daekeun, duitan. Linmas aman ya. Udah tidak pernah. Saya tahu, Pak. Jadi RT waktu RT-nya hanya tidak ada honor, nggak pernah ribut jadi RT. Begitu RT-nya sudah ada honornya, berebut jadi RT, Pak. Jadi RW juga begitu. Jadi kepala desa, kenapa hari ini sangat berebut? Orang ada dana desanya. Nah
ini proporsi ya, proporsinya dibetulin karena kan kalau aspek taruhlah efisiensi mah sudah ada gambaran kan sekarang, sudah ada impres, kan bapak nggak akan dimarahin lagi kepala OPD, impresnya ada. Impres mah saklek loh, sadis loh itu. Sadis, persentasenya Kita clear. mah kan kemarin masih nimbang-nimbang. Bapak masih arif, saya juga masih bijaksana karena pendatang baru di Provinsi Jawa Barat. Impres mah digorok, Pak. ATK berapa persen? 90%. Di pusat Pak ya, kementerian lembaga. Iya. Tapi kan itu harus diturunin ke daerah. Nah itu Pak. Ada provinsi juga ada situ kan di pasar provinsi harus turunkan ini aja. Di pasar untuk provinsi itu. Gitu. Jadi ya dari seluruh rangkaian ini yang harus menjadi kerangka acuan kita untuk pengelolaan dana ini, termasuk juga kita harus segera merumuskan rumusan dasar-dasar bantuan.